Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan dan kumpulkan kita di tempat ini dengan kebaikan dan takwa insyaallah taala. Semoga pertemuan kita, kebersamaan kita ini menjadi suatu amal kebaikan yang kita saling membela dan berteman terus, bukan hanya di dunia tapi sampai yaumul kiamah kelak. Karena yang namanya pertemanan, kebersamaan, ada yang menjadi teman di dunia, teman juga di akhirat, dan itu orang-orang yang bertakwa tentunya. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Persaudaraan pada hari ini yaumul kiamah menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang berkumpul, berteman, didasari atas dasar ketakwaan, semoga ini juga menjadi persaudaraan sampai yaumul kiamah. Tapi ada juga yang pertemanan itu ya, di dunia pertemanan tapi di akhirat menjadi permusuhan. Di dunia mungkin jadi pertemanan, di akhirat jadi permusuhan. Dan ini adalah pertemanan yang tidak dibangun atas dasar takwa. Pertemanan yang saling mempengaruhi dalam keburukan. Allah berfirman, "Yauma ya'addu dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan." Pada hari nanti di yaumul qiyamah, orang zalim gigit jari sambil mengatakan, alangkah baiknya dulu saya mengikuti jalan Rasul. Alangkah baiknya dulu saya tidak menjadikan si fulan menjadi teman yang dekat dengan saya. Laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan saya dari peringatan, dari kebaikan setelah kebaikan itu datang kepada. Maka jadi musuh. Di dunia mungkin pertemanan, tapi di akhirat malah jadi permusuhan. Ada pertemanan yang di dunianya juga permusuhan, di akhirat juga jadi permusuhan. Ya, hubungan di dunianya permusuhan, di akhirat permusuhan. Dan ini tentunya adalah orang kafirin. Ya, orang kafirin yang Allah SWT tegaskan kita sekalian, mereka adalah musuh. Syaitan dan yang bersekutu, wali-wali syaitan itu adalah musuh. Untuk kita tidak menjadikan mereka sebagai teman. Tapi ada juga di yaumul qiyamah, di dunianya sebagai musuh, dianggap musuh, padahal di yaumul qiyamah, di akhirat mereka justru adalah orang-orang yang mengikatkan pertemanan dengan kita. Ya, dan itu adalah orang beriman yang di dunianya ditolak, yang di dunianya disingkirkan, yang di dunianya ketika mengajak kepada kebaikan, orang-orang justru malah salah paham dan menganggap itu adalah keburukan. Tapi orang beriman, betapapun apa yang dia dapatkan dari perlakuan seperti itu, ketulusan menginginkan kebaikan buat orang lain terus terbawa sampai yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang seorang yang beriman di dalam surah Yasin. Setelah mati dia disiksa kaumnya ketika dia mengajak untuk mengikuti dan beriman kepada Rasul, dia wafat. Ya. Ketika wafatnya dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai alangkah baiknya kaumku itu tahu apa yang aku dapatkan dari balasan kebaikan. Jadi dia walaupun sudah mati, dia tetap ingin kalau kaumnya itu yang menyiksa dia tahu kalau dia itu dimuliakan oleh Allah sehingga mereka beriman. Ya, karena ini kurang lebih dari tipe-tipe atau macam ragam dari pertemanan, ya, macam ragam dari pertemanan dan hubungan. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diikatkan di bagian yang pertama, di atas dasar takwa,
dan terus terbawa sampai yaumul qiyamah kelak. Dan perlu kita ketahui dengan baik bahwasanya syaitan sangat tidak suka keterikatan persaudaraan yang ada pada kaum muslimin. Ya, sangat tidak suka dan berusaha bagaimana bisa memporak-porandakan hubungan, menjadi tercerai-berai, bermusuhan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan ya'isa an ya'budahu musallun walakin fit tahrif bainahum." Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Tapi syaitan terus berusaha bagaimana membuat mereka berseteru, berpolemik, bermusuhan di antara mereka. Maka tentunya ikatan di atas dasar iman, di atas dasar takwa sangat tidak disukai oleh syaitan. Karena ikatan ini membuahkan kebaikan yang sangat banyak buat Islam dan kaum muslimin. Makanya syaitan sangat ingin bagaimana terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh sebab itu, ya, bukan hanya kita memilih pada siapa kita berteman, dengan siapa kita berkumpul, yang harus kita kerjakan juga menjaga bagaimana hubungan kebaikan itu tetap terus berlangsung. Jangan sampai itu malah jadi keributan di antara kita satu dengan yang lainnya, bahkan mungkin hanya karena gara-gara masalah sepele. Gara-gara masalah sepele jadi ribut, nggak mau ngumpul lagi, yang satu belok kiri, yang satu belok kanan, yang satu tidak mau ketemu dan seterusnya. Ini diantara penyakit kita, ya, di dalam membangun hubungan di antara kita satu dengan yang lain. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab kecil tapi penuh manfaat insyaallah taala yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin tentang kepengurusan jenazah. Ya, dan yang menjadi tujuan utama, ya, dari pelajaran ini bagaimana masing-masing di antara kita itu punya bekal, ya, bisa untuk mempraktekkan pengurusan jenazah ini untuk keluarga orang-orang terdekat kita, ya, untuk keluarga dan orang terdekat kita. Jadi benar-benar dengan pelajaran ini kita bisa praktek, ya. Karena tentu keluarga, orang yang paling dekat dengan keluarganya yang paling berhak untuk memandikan sebelum yang lainnya, ya, karena ini terkait dengan aib si mayit, ya, atau hal-hal yang tidak disukai untuk dilihat oleh orang banyak. Keluarga terdekat pastinya lebih bisa menyimpan aib rahasia keluarganya. Hanya orang bodoh yang menyebarkan aib keluarganya sendiri, ya. Makanya saya harap pelajaran kita, ya, ini membuahkan kita semua bisa mempraktikkan, ya, kepengurusan jenazah ini pribadi kita masing-masing untuk orang-orang terdekat kita, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu tujuan utama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kita ketahui juga urusan kepengurusan jenazah mudah, sama seperti bagian agama yang lainnya, tidak ada yang sulit, mudah, ya. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memudahkan buat kalian. Nabi SAW bersabda, innad dina yusrun, agama ini mudah. Maka seluruh agama ini mudah, termasuk pengurusan jenazah. Jangan kita berpikiran ini sesuatu yang sulit dan gak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang khusus dari lembaga-lembaga atau orang-orang yang memang ditempatkan untuk profesi ini, ya, bukan seperti itu, ya. Hingga akhirnya kita nggak mau untuk mengurus pengurusan jenazah orang-orang terdekat kita terutama. Perkaranya mudah dan gampang, jadi susah dan sulit ketika dilakukan keluar dari apa yang datang keterangannya dari Rasulullah SAW, dari hal-hal yang sifatnya khurafat, cerita-cerita, pembebanan dari zikir dan lain-lain, yang itu sebetulnya nggak ada ketentuannya, ya. Hal-hal yang nggak mesti dilakukan, apalagi jelas-jelas bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam masalah memandikan dan mengurus mayat ini, ya, memang ada keterangan dari syariat bagaimana kaifiatnya secara umum, tapi praktek dan teknisnya
sebetulnya nggak diatur secara khusus oleh syariat. Hanya kita tahu garis besar, kemudian teknik prakteknya itu kembali kepada kita semua, apa yang menjadi kemudahan bagi kita untuk kita lakukan. Yang penting batas minimal terpenuhi. Ya, batas minimal terpenuhi. Ya. Jadi perkaranya sebetulnya mudah. Perkaranya mudah. Menjadi susah ketika kita dibebani dengan hal-hal yang di luar daripada contoh Nabi SAW yang dibuat, yang mengada-ngada atau teknis-teknis mungkin duniawiyah, ya, tapi memberatkan kita sendiri. Yang seharusnya tidak harus seperti itu, atau tidak masalah tidak seperti itu. Ya. Karena dalam masalah memandikan ini ya ada keterangan aturan, tapi sifatnya umum. Untuk bagaimana teknisnya dari cara melipat, ya kan, cara melipat kain kafan dan seterusnya, itu nggak ada aturan khusus. Bahkan hadis Nabi SAW tentang memandikan mayit itu sedikit sekali. Ya, hanya satu atau dua hadis terkait anak Nabi SAW, ya, anak perempuan Rasulullah SAW atau cucunya yang meninggal dunia. Kemudian Nabi suruh para wanita yang memandikan mulai dari bagian kanan, mulai dari anggota wudhu, ya, kemudian dikepang rambutnya sedikit. Tapi bagaimana cara memandikannya mulai dari ini begini, nggak ada. Makanya kita akan dapatkan keterangan para ulama, ya, sifatnya itu istihad, ya, kembali kepada kepentingan keperluan. Kalau enggak juga nggak ada masalah, ya, karena inti daripada memandikan dan mengkafankan itu dua. Inti memandikan itu mengalirkan air ke seluruh anggota badan mayit. Jadi kalau mayitnya kita cemplungin ke kolam tuh selesai. Iya, selesai. Iya, kan mandi kan? Namanya mandi. Mandi itu kan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh menurut istilah syariat. Jadi kalau itu mayit kita cemplungin ke kolam, celupin aja satu kali celup, nggak usah berulang-ulang. Selesai, adukin, bungkus. Bungkus kayak gimana? Ya, kayak bungkus lontong. Artinya yang penting tertutup seluruh anggota badannya. Kalau kainnya nggak cukup, yang penting bagian kepala. Walaupun kakinya terbuka, kalau nggak cukup, kalau cukup ya, ketutup semua, selesai. Mau gayanya kayak apa? Mau gaya permen, lontong, ya kan? Ya mudah, ya memang seperti itu. Intinya itu. Jadi kita bayangkan kita, ada ritual harus begini, nanti doanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Doanya apa? Ntar saya takut, saya salah. Nanti bukan was-was, itu mayit datang ke rumah saya. Itu khurafat. Khurafat yang beredar di masyarakat, hal-hal yang diyakini tanpa keterangan dari syariat, dari perkara gaib. Hal-hal dari perkara gaib yang nggak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang diyakini oleh masyarakat. Khurafat itu nggak boleh diyakini. Karena hukum asal dari perkara gaib yang nggak bisa dicapai oleh panca indera, wahyu. Kalau nggak ada wahyu, nggak ada yang boleh untuk kita yakini. Nggak ada yang boleh kita yakini dari perkara gaib. Karena Allah yang Maha Esa penguasaan terhadap perkara gaib ini. Ya, Allah yang beritahukan kepada Rasul yang Allah ridhoi. Kalau nggak ada keterangan dari Allah atau Rasulnya, maka ada yang boleh kita yakini. Dari mayat beginilah, mayat begitulah, mayat nggak terima lah, ya, datengin yang gali dah, karena tali pocongnya nggak dicopot. Hal-hal yang akhirnya menjadi angker, jadi serem. Dan memang masalah mayit atau masalah kuburan itu ada fitnah tersendiri, ya, ada fitnah tersendiri yang memiliki daya tarik dan tekanan pada kejiwaan manusia. Makanya Nabi SAW, ajaran Nabi SAW mengajarkan jelas bagaimana memperlakukan, mensikapi mayit, kuburan. Ada aturannya. Karena kalau itu tidak diatur sedemikian rupa, itu pintu yang membawa kepada sejumlah kesyirikan. Pintu yang membawa kepada sejumlah kesyirikan, ini masalah mayit ini. Ya, nah, sekali lagi urusannya sebetulnya gampang. Jadi susah ketika kita ya
hal-hal yang gak ada keterangan dari Alkitab dan Sunnah. Kita haruskan, bahkan ada sebagian yang ribut untuk sesuatu yang gak penting juga. Digunting gak kukunya, dicukur gak bulu kemaluannya. Gak ada keterangan khusus dari Nabi yang mulia SAW. Artinya kalau mau dikerjain, fadhol silakan. Kalau enggak, tidak ada masalah. Kan yang penting air menyeluruh ke seluruh anggota badan, itulah mandi. Yang penting seluruh anggota tubuh tertutupi kain kafan, itulah namanya mengkafani. Ya, bahkan kain kafan juga tidak menjadi suatu keharusan kalau dia berwarna putih. Memang putih disukai, tapi kan kalau tidak ada warna putih, nggak usah memaksakan diri, pakai aja yang ada. Ya, kita terkadang tidak mengerti batasan syariat, sehingga kita membebani diri kita yang sebetulnya oleh syariat diberikan kelapangan. Memang ada perkara-perkara yang utama, tapi ketika itu malah menyusahkan. Agama ini menginginkan kemudahan, selama bukan dosa. Boleh dosa menjadi syariat itu lain urusan. Ya, jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang perlu kita pahami, ya, tentang ini. Yang pertama, kita ingin supaya ini jadi suatu praktek yang kita memiliki ilmu untuk bisa mempraktekannya. Yang kedua, perlu kita tekankan juga dalam diri kita, ini suatu yang mudah, jangan dirumitkan, terutama untuk hal-hal yang sebetulnya nggak ada keterangan khusus dari Nabi yang mulia SAW. Walaupun mungkin ada fatwa dari sebagian para ulama dan seterusnya, tapi ketika nggak ada keterangan dari Nabi SAW, sudah perkaranya luas saja, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat ya di mukadimah disebutkan di sini oleh penulis, diingatkan oleh beliau, yang pertama ya, untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Ini diantara faedah juga mempelajari pengurusan jenazah, agar kita tuh menjadi orang yang ingat mati. Dan ingat mati ini adalah perkara yang terpuji dan diperintahkan oleh syariat. Ya, terkait dengan kematian, manusia terbagi menjadi beberapa sikap. Ya, yang terpuji adalah ingat mati. Yang dengan dia ingat mati, dia bakal mati, maka seorang biasanya menyegerakan tobat, tidak memanjangkan angan-angan, menyegerakan beramal saleh. Itu diantara sisi positif banyak ingat mati. Ya, ada perkara tentang kematian ini, orang itu pengen mati. Pengen mati ini bisa terpuji, bisa tercela. Tercela kalau seorang pengen mati gara-gara himpitan duniawiyah. Ya, cinta ditolak, mati ah. Ya kan? Jodoh nggak dapat, mati ah. Gara-gara duniawiyah. Ya, terus dia pengen mati. Nabi SAW bersabda, la tatamanna ahadukumul maut lidurrin asaba. Jangan salah seorang di antara kalian pengen mati karena mudarat yang menimpa dia. Jangan. Biar bagaimana kehidupan orang beriman lebih baik daripada kematiannya. Pengen mati yang terpuji adalah seorang berdoa kepada Allah, minta pilihan ketika dia khawatir hidup di dunia, agamanya tambah rusak karena banyak fitnah. Ya. Karena banyak fitnah, dia takut tergerus agamanya ketika terus menjalani hidup ini. Maka dia minta kepada Allah ya, pilihan. Kalau memang hidup ini baik, hidupkan saya. Kalau ini kematian baik, ya matikan saja. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ahyini idza kana fil hayat khairul li wa tawaffani idza kana fil wafat khairul li waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu baik buat saya. Matikan saya kalau mati itu baik buat saya. Jadikan tambahnya umur saya adalah tambahan dalam kebaikan. Jadikan kematian saya adalah istirahat dari kejelekan. Walaupun kita harus minta mati, doa minta pilihan, itu terpuji. Tapi semata-mata minta mati karena himpitan dunia, ini gak terpuji. Yang gak terpuji juga berani mati
Ini konyol biasanya, berani mati, ya. Nggak ada pertimbangan, ya, berani mati, naik motor nggak pakai helm, ya, kebut-kebutan di jalan buntu. Malas kalau itu biasanya. Tentu ini nggak terpuji, pengen mati. Yang tercela juga, ya, yang tercela juga itu seorang lupa mati. Lupa mati tercela. Karena orang lupa mati berarti dia tenggelam dengan kehidupan dunia. Dia nggak ingat kematian, nggak peduli halal haram, diingetin nggak peduli lagi, nggak tahu kalau dia bakal mati, dia lupa kalau dia bakal mati. Akhirnya Allah lupakan dia. Dia nggak bersiap-siap untuk kematiannya, dia lupa mati. Ini juga tercela, lupa mati. Makanya pembahasan seperti ini biar kita ingat mati. Jangan jadi orang yang lupa mati. Ya, karena orang yang lupa mati itu biasanya melampaui batas. Ya, nggak ada rambu-rambu, bodoh amat dosa apa kagak. Ya, berpaling dari agama, nggak peduli sama agama, dia lupa mati. Ya, nggak boleh juga itu lupa mati. Ya, gitu. Nah, yang nggak boleh juga yaitu takut mati. Takut mati yang berlebihan. Tapi kalau takut mati sebatas sesuatu yang sifatnya manusiawi, kita nggak suka kematian, masih wajar. Tapi takut mati yang tercela di sini adalah seorang yang nggak mau tuh dengar yang namanya kematian. Kayaknya ngeri banget kematian itu.